Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nabi Sirjudin Alwani. Ini seperti biasa, ini salah satu tugas dari pengantar teknologi informasi ya. Dengan judul kali ini adalah efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Lahirnya revolusi industri pertama di Inggris menandakan penggunaan teknologi pada dunia industri. Dengan eh, terjadinya perubahan dengan cepat dan mengubah dasar-dasar dari kehidupan. Teknologi merupakan benda yang menjadi alat terbarukan serta alat yang digunakan secara praktis. Teknologi dikaitkan yang melibatkan banyak orang dilakukan secara prosedural. Penggunaan peralatan guna menjadikan pembelajaran teknologi menjadikan proses pembelajaran menganalisis masalah serta memecahkan permasalahan yang ada. Teknologi pendidikan sangat berperan dalam peningkatan kualitas belajar jika digunakan secara bijak, berperan penting dalam kesejahteraan ekonomi. Perkembangan teknologi di era globalisasi ini juga menuntut dunia pendidikan untuk menyesuaikan dalam usaha serta peningkatan mutu pendidikan Indonesia. Proses pendidikan di Indonesia terbagi menjadi dua bagian, yaitu pendidikan umum dan pendidikan agama. Pendidikan agama Islam merupakan suatu proses di dalamnya terdapat penanaman dan pengembangan pemantapan nilai-nilai keimanan yang menjadi fundamental dalam bentuk tingkah laku yang didominasi oleh nilai-nilai etnis dan spiritual yang dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bentuk keimanan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan agama Islam merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat penanaman, pengembangan, dan pemantapan nilai-nilai keimanan yang menjadi fundamental dan bentuk tingkah laku yang didominasi oleh nilai-nilai etnis dan spiritual yang dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai bentuk keimanan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Islam merupakan bentuk pendekatan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mencapai profesi dan bakat yang diminatinya. Pada abad 21, perubahan dalam masyarakat maupun dunia pendidikan memungkinkan proses pembelajaran tidak terbatas dan punya waktu dengan adanya teknologi mempengaruhi cara belajar dan mengajar. Mengetahui tingkat keberhasilan seorang guru di dalam proses pembelajaran dan penguasaan teknologi adalah melalui proses evaluasi. Tujuan evaluasi ada dua, yaitu pertama untuk mengetahui kedudukan peserta didik dalam kelompoknya, kedua mengetahui kompetensi yang dimiliki peserta didik. Jadi evaluasi untuk melihat keefektifan sebuah pembelajaran yang telah diberikan kepada peserta didik. Sangat besar berperan untuk melakukan evaluasi dalam pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan pengukuran dan penilaian untuk pemeriksaan tercapaian hasil belajar. Permasalahan yang terjadi di lapangan pada saat ini masih terdapat guru yang tidak menjalankan evaluasi tersebut dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Kegiatan belajar mengajar di kelas, pemberian materi dan evaluasi monoton dengan soal yang diutamakan ujian akhir. Melaksanakan evaluasi sesuai dengan kemampuan dan kemudahan tanpa mempedulikan konsep dasar evaluasi untuk tujuan pendidikan. Anggapan guru bahwa yang terpenting adalah mencapai target kurikulum saja. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara evaluasi pembelajaran dengan tujuan pendidikan. Berdasarkan hal ini, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang seberapa besar pendidikan agama Islam
di dalam proses pembelajaran dengan cara melihat efektivitas evaluasi belajar. Ini metode penelitiannya. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka, di mana penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dokumen, artikel, situs web yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian dianalisis menggunakan meta-analisis. Jurnal yang dikumpulkan diperoleh dari beberapa sumber, baik itu jurnal terakreditasi SINTA dan jurnal nasional yang memiliki Adapun metode meta-analisis, yakni penulisan mereview beberapa jurnal yang terkait yang digunakan untuk menganalisis dan mensintesis dua atau lebih dengan tujuan untuk menemukan temuan baru serta kesimpulan umum pengaruh perkembangan kurikulum yang terjadi di Indonesia dalam meningkatkan kurikulum nasional. Ini pembahasannya di tahun 2001 itu ada jurnal yang berjudul Kecakapan Guru Pendidikan Agama Islam dalam mengoptimalkan pembelajaran berbasis teknologi. Jadi di tahun 2001 itu ada sebuah jurnal tentang pendidikan agama Islam ya. Di sini hasil temuannya kecakapan guru terhadap teknologi pendidikan dan mengembangkan pembelajaran di lembaga pendidikan terkait yang memberikan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi yang mudah dan terjangkau. Jadi penelitiannya itu di tahun 2001 itu, nama jurnalnya itu Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Tariqoh dengan judul Kecakapan Guru Pendidikan Agama Islam dalam mengoptimalkan pembelajaran berbasis teknologi. Ini di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020 itu ada juga nama jurnalnya itu Jurnal EduScience dengan judul Eksistensi Teknologi Pendidikan dalam Kemajuan Pendidikan Islam Abad 21. Ini hasil temuannya, teknologi pendidikan mampu menciptakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Jadi dengan teknologi di dunia pendidikan di abad 21 nanti, 21 sekarang ya, abad 21, pendidikan Islam itu mampu menciptakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif jika memakai teknologi. Jadi teknologi pendidikan diharapkan mampu mengoptimalkan pembelajaran pendidikan Islam yang lebih bervariatif dan inovatif sehingga menumbuhkan minat dan semangat anak sehingga anak-anak dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini di jurnal di tahun 2020 dengan judul Eksistensi Teknologi Pendidikan dalam Kemajuan Pendidikan Islam Abad 21. Selanjutnya ada juga jurnal di tahun 2022, nama jurnalnya Didakta Jurnal Kependidikan. Di sini jurnal dengan judul Pemanfaatan Teknologi dalam Membuat Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Di sini hasil temuannya penggunaan teknologi pembelajaran memperhatikan ketepatan bahwa penggunaan teknologi dengan benar. Ini dengan judul Pemanfaatan Teknologi dalam Membuat Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Ini di tahun 2022 jurnalnya ya. Nama jurnalnya Didakta Jurnal Pendidikan. Selanjutnya jurnal yang lainnya itu ada juga nama jurnalnya itu Didakta Jurnal Pendidikan itu di tahun 2022 dengan judul Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran Media Pembelajaran Agama Islam. Masih ya, ini masih tapi teman itu banyak sekali bahwa penggunaan media teknologi dalam pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Ini hasil temuannya yang kurang sesuainya itu melalui tujuannya itu yang harus dicapai itu lebih spesifik, maksudnya lebih khusus gitu ya, seperti itu. Karakteristik media pembelajaran diketahui dengan evaluasi pembelajaran dan pengendalian pengguna. Nah,
yang evaluasi itu setiap pembelajaran itu hasil akhirnya itu ada evaluasi. Nah, ini kurang. Evaluasi itu untuk mengendalikan pengguna. Jadi pembelajaran itu diketahui dengan evaluasi. Ini masih dari jurnal pemanfaatan teknologi dalam membuat media pembelajaran pendidikan agama Islam. Ini dibuatnya di tahun 2022 ya. Selanjutnya ada juga jurnal EPKIP Universitas Muhammadiyah ya. Ini di tahun 2022 juga ada dengan judul Teknologi Pendidikan Berbasis Dinding Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Di sini hasil temuannya menuntut guru dan peserta didik berinovasi dalam pembelajaran menggunakan teknologi baik daring, luring, atau tatap muka. Ini penelitian dari EPKIP Universitas Muhammadiyah dengan judul Teknologi Pendidikan Berbasis Blended Learning dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Kemudian menggunakan blended learning dengan 3 tahapan. Ini bagian dari hasil temuannya untuk memperinci atau melengkapi kekurangan yang ada di eh, teknologi pendidikan berbasis teknologi tersebut ya, tentang pembelajaran agama Islam. Selanjutnya tahun 2022 di tahun 2022 ada juga nama jurnalnya itu Moderasi Journal of Islamic Studies. Judul jurnalnya Konsep dan Implementasi Merdeka Belajar pada Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama. Sedangkan hasil temuannya yaitu guru sangat berperan dalam evaluasi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kebebasan guru dalam mendesain rencana pembelajaran itu eh, mempunyai perluasan yang mendalam, tapi tetap dalam setiap hasil temuannya itu ada evaluasi akhir dari setiap pembelajaran. Gitu. Kemudian di tahun 2022, di tahun 2022 juga ada jurnal yang berjudul Teaching and Learning Journal of Mandalika. Teacher EISSN 2721966. Di sini judul jurnalnya adalah Peran Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pendidikan dalam Pembelajaran dalam Meningkatkan Kualitas Mengajar. Di sini hasil temuannya teknologi pendidikan telah mengubah cara belajar dan mengajar yang dapat memberikan pengalaman kepada peserta didik di luar wilayah subjek. Teknologi pendidikan mengubah pendidik dan peserta didik untuk berpikir secara urut dan menyelesaikan masalah. Jadi di sini tidak ada evaluasi, tapi hanya mengubah cara belajar mengajar yang dapat memberikan pengalaman yang baru bagi pengajar dan peserta didik di luar wilayah subjek. Jadi ini maksudnya di lain tempat, di lain lokasi, tapi bisa belajar bersama-sama di luar wilayah subjek. Jadi tidak di dalam ruangan. Jadi tapi bisa belajar bersama-sama gitu. Di sini yaitu dari jurnal tersebut. Dari jurnal yang berjudul Peran Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran dalam Meningkatkan Kualitas Belajar Mengajar. Ini tidak spesifik kepada pendidikan agama Islam ya, tapi ini untuk mungkin penelitiannya untuk semua
pembelajaran gitu ya. Selanjutnya di tahun 2021 juga ada nama jurnalnya Al-Mudharanah, Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan. Sini mengambil judul jurnalnya adalah pengaruh teknologi dalam dunia pendidikan. Sama ya. Sedangkan hasil temuannya teknologi pendidikan menjadi alat ukur pendukung dalam memudahkan proses mengajar. Jadi teknologi itu untuk mempermudah pembelajaran menurut eh, jurnal pengaruh teknologi dalam dunia pendidikan. Ini eh, tujuan dari teknologi itu untuk menjadi mudah pendukung dalam memudahkan proses belajar mengajar. Dan kan selanjutnya perkembangan teknologi berbagai aspek diantaranya pendidikan. Jadi pendidikan itu bagian dari perubahan teknologi yang sedang ada pada saat ini pada anak dan kepada pengajar. Ya tetap semuanya ini hasil temuannya itu untuk mempermudah proses belajar. Jadi tidak ada dalam penelitian ini dalam nama jurnal Almut Farana ini jurnal penelitian dan kajian sosial pengagamaan ini tidak ada evaluasi hasil dari akhir pendidikan, tapi hanya menonjolkan tentang fungsi teknologi dalam pendidikan ataupun memudahkan proses pembelajaran. Ini adalah manfaat dari teknologi. Ini dalam judulnya pengaruh teknologi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada lagi jurnalnya, Jurnal Manajemen Pendidikan Al-Hadi, ya nama jurnalnya. Ini di tahun 2022 dengan judul jurnalnya Teknologi Pendidikan sebagai Jembatan Reformasi Pembelajaran di Indonesia Lebih Maju. Ini juga mungkin masih pendidikan secara umum ya. Jadi tidak hanya tentang pendidikan agama Islam saja. Jadi untuk semua jenjang pendidikan. Hasil temuannya, penerapan teknologi pendidikan berkaitan erat dengan fungsi media pembelajaran sebagai alat yang lebih efektif, proses belajar lebih cepat, motivasi peserta didik menguasai materi, pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga sama mungkin dalam jurnal ini teknologi pendidikan sebagai jembatan reformasi pembelajaran. Ini hanya sebagai sebuah informasi atau sebuah reformasi pembelajaran yang biasa monoton ke memakai teknologi yang lebih berkembang. Tapi tetap di sini tidak ada evaluasi tentang pembelajaran hasil temuannya hanya sama pembahasannya lebih kepada teknologi dan pemanfaatan dan fungsi dari media teknologi di dalam pendidikan. Selanjutnya ada juga nama jurnalnya Edukatif, Jurnal Ilmu Pendidikan di tahun dibuatnya itu 2022 ya. Hubungan teori belajar dan teknologi pendidikan. Ini judulnya Hubungan teknologi belajar dan teknologi pendidikan. Hasil temuannya, teori belajar dan teknologi pendidikan memiliki korelasi yang kompatibel dalam mengaplikasikan terhadap proses belajar mengajar. Jadi mempunyai korelasi hubungan dalam dunia pembelajaran. Kemudian teknologi memberikan keluasan sehingga terciptanya kebebasan peserta didik dan guru dalam berekspresi terhadap revolusi industri. Ini mau tidak mau secara kita akan terbawa kepada teknologi atau revolusi industri yang baru ya. Karena inilah sebuah revolusi ataupun perjalanan kehidupan tentang pendidikan yang mau tidak mau kita harus bisa mengikutinya. Karena apa? Karena tujuan ini untuk terciptanya kebebasan peserta didik untuk dan guru dalam berekspresi terhadap revolusi industri. Selanjutnya, teknologi memberikan ruang dan kesempatan kepada peserta didik dan guru untuk banyak lebih luas, belajar lebih luas ya. Jadi di jurnal hubungan teori belajar dan teknologi pendidikan. Selanjutnya ada juga jurnal
Nama jurnalnya itu Journal of Education and Teaching, singkatnya itu JET. Ini terbit di tahun 2021 dengan judul jurnalnya yaitu Peran Teknologi Pendidikan dalam Perspektif Merdeka Belajar di Era 4.0. Ya, ini Merdeka Belajar ini berarti sudah masuk ke kurikulum yang baru yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Ini hasil temuannya pendidikan teknologi pendidikan, perangkat, mesin, dan proses pembelajaran mengembangkan kemampuan literasi numerik dan karakter. Jadi banyak lebih membaca ya. Jadi literasi eh, membuat kesimpulan dalam suatu proses dengan membaca yang akan dipelajari. Jadi pembelajarannya itu melalui membaca dan hasilnya itu dapat ditemukannya itu dalam perangkat teknologi pendidikan ini. Selanjutnya, ini hasil akhirnya adalah berdasarkan tabel di atas dapat melihat bahwa yang dikumpulkan untuk menganalisis digunakan artikel jurnal yang terbit pada rentang tahun 2001 dan 2002, di mana dapat disimpulkan bahwa peran teknologi di dalam proses pembelajaran memiliki arti penting terhadap perkembangan peserta didik. Ini bagi peserta didiknya ya. Sedangkan buat gurunya, pendidikan agama Islam harus mampu menguasai teknologi dan menerapkannya dalam proses pembelajaran. Jadi, peserta didik hanya awalnya itu dan kewajibannya itu menerima, meresapi, dan mempelajari. Tapi guru itu harus bisa merancang dan menguasai teknologi, inovasi, dan menerapkannya dalam proses pembelajaran. Ini hasil akhir dari berbagai jurnal di tahun 2001 dan 2022, 2021 dan 2022 itu kesimpulannya itu seperti itu ya. Selanjutnya, kesimpulannya berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi teknologi pendidikan terhadap proses belajar mengajar di era digital terdapat dalam proses pendidikan harus menyesuaikan perkembangan di mana perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap cara belajar, cara mengajar, menentukan metode yang tepat, penggunaan media, pembelajaran yang benar, dapat menghasilkan kualitas, efektivitas, relevansi terhadap tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi proses pembelajaran lebih luas, ilmu pengetahuan yang lebih mendalam, serta kemudahan dalam memproses pengalaman yang tidak dapat ditemukan dalam kehidupan sebelumnya. Jadi kesimpulannya itu teknologi dibutuhkan harus disertai dengan pendampingan dan penggunaan tanpa adanya eh, kalau tanpa ada pendampingan arahan menjadi persoalan yang serius seperti kecanduan game, menggunakan dan mengganggu kesehatan baik psikis maupun jiwa. Nah, ini kalau tidak dibarengi dengan apa pembelajaran tersebut. Selesai, ini adalah daftar pustakanya yang didapatkan dari Abdul Munim Amali, Giantomi Muhammad, Muhammad Erifadiana, dan Kiki Quality Jakia dalam judulnya Kecakapan Guru Pendidikan Agama Islam untuk mengoptimalkan pembelajaran berbasis teknologi. Assalamualaikum. Demikian
Akhir dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.